Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah mengalahkan dakwaan iblis. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Wahyu, pasal yang ke-12, ayat yang ke-11. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadapi maut. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan iblis, bapa segala dusta itu, adalah sering memalsukan pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Untuk dapat mengalahkan dia, kita harus tahu dengan jelas bahwa dakwaan iblis mutlak berbeda dengan teguran Roh Kudus. Sedikitnya ada 6 perbedaan di antara keduanya. Pertama, setiap teguran Roh Kudus membuat batin kita makin diterangi sehingga kita menjadi jelas akan kesalahan kita. Tetapi dakwaan iblis membuat batin kita merengek-rengek dan mengeluh tidak henti-hentinya. Kedua, jika kita menaati teguran Roh Kudus, maka untuk seterusnya kekuatan dosa di atas diri kita akan menjadi semakin lemah. Tetapi dakwaan iblis membuat kekuatan kita untuk berbuat dosa di kemudian hari tetap sekuat semula. Ketiga, teguran Roh Kudus selalu mendorong kita bersandar kepadanya, sehingga batin kita makin perkasa. Tetapi akibat dakwaan iblis selalu membuat batin kita tawar hati, kecewa, membuat kita berpikiran pendek, menyuruh kita melakukan introspeksi, dan akhirnya membuat kita frustasi dan putus asa. Keempat, setelah kita mengaku salah di hadapan Tuhan, setidak-tidaknya pasti ada damai sejahtera dalam batin. Namun, atas dakwaan iblis, meskipun Anda sudah mengaku dosa, Anda tidak merasa ada sukacita dan damai sejahtera. Kelima, teguran Roh Kudus membawa kita bersandar kepada darah Tuhan, sedangkan dakwaan iblis membuat kita enggan, tidak mau bersandar kepada darah Tuhan. Keenam, setelah teguran Roh Kudus berlalu, Allah akan menguatkan kita, menggairahkan kita untuk maju dan tidak percaya kepada diri sendiri, melainkan semakin percaya kepadanya. Tetapi dakwaan iblis membuat hati nurani kita lemah, tidak dapat berdiri di hadapan Allah. Bukan hanya tidak percaya kepada diri sendiri, bahkan tidak begitu percaya kepada Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat 11 memberikan kepada kita kunci bagaimana kita dapat mengalahkan iblis. Ayat itu berkata, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadapi maut. Pertama, jika kita ingin mengalahkan dakwaan iblis, kita harus memperlihatkan kepadanya bahwa semua dosa kita, baik yang besar maupun kecil, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, telah beroleh pengampunan melalui darah anak domba. Puji Tuhan, saudara-saudara. Darah anak domba adalah dasar kita menerima pengampunan di hadapan Allah. Dan itu juga adalah dasar bagi kita untuk diperkenan oleh Allah. Darah anak domba telah memenuhi semua tuntutan Allah dan juga telah mengalahkan semua dakwaan iblis. Kedua, saudara-saudara, oleh perkataan kesaksian mereka sendiri. Ini menyatakan bahwa kita perlu memproklamirkan fakta rohani dan kemenangan Tuhan. Kita perlu mengumumkan dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita perlu mengumumkan bahwa Kristus sudah menang. Bukan saja percaya dalam hati, tetapi dengan mulut kita, dengan suara kita, memproklamirkannya kepada iblis. Inilah yang dimaksud dengan perkataan kesaksian. Inilah syarat yang kedua untuk mengalahkan dakwaan iblis. Memproklamirkan perkataan kesaksian. Yang ketiga, tidak mengasihi nyawa kita walau sampai ke dalam maut. Frase tidak mengasihi nyawa walau sampai ke dalam maut
adalah sikap kita. Kita wajib mengambil sikap. Tidak peduli bagaimanapun iblis bekerja. Tidak peduli ia ingin mencelakakan kita sampai ke dalam maut. Kita tetap bersandar kepada darah anak domba. Dan kita tetap mengumumkan kemenangan Tuhan kepadanya. Bila kita selalu bersikap demikian, iblis tidak akan berdaya mengalahkan kita. Sebaliknya, kita pasti mengalahkan iblis. Akhirnya, kita harus memberitahukan kepada orang yang sedang didakwa oleh iblis perkataan Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 22. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Karena itu, hati nurani kita tidak seharusnya merasa berdosa lagi. Hati nurani yang bebas dari perasaan berdosa merupakan prinsip kehidupan orang Kristen. Puji Tuhan, saudara-saudara, atas darah anak domba, atas perkataan kesaksian kita, dan sikap kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Ini semua membuat kita dapat mengalahkan segala dakwaan iblis. Haleluya, Tuhan sudah menang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah membeli kami dengan harga yang lunas dibayar, yaitu dengan darah anak domba yang mahal, yang tak bercacat dan tak bercela. Tuhan, kini kami mutlak adalah milik-Mu. Mohon Kau sekali lagi membasuh kami dengan darah Adik-Mu, sehingga tidak ada tumpuan apapun bagi musuh-Mu untuk bekerja di dalam pikiran dan di dalam hati nurani kami. Tuhan Yesus, kami mohon bersihkanlah hati nurani kami dari hati nurani yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami bisa mengalahkan dakwaan musuh-Mu oleh darah anak domba, perkataan kesaksian kami, dan kami tidak mau mengasihi nyawa kami sampai ke dalam maut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.